Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novi Teresia Kiak, SMSE, dosen program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya hari ini akan menyampaikan terkait rancangan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Publik 1. Mata kuliah ini mempunyai kode mata kuliah EBPA 14324 yang terdiri dari 3 SKS. Untuk menempuh mata kuliah ini, mahasiswa harus menempuh mata kuliah mikroekonomika dan makroekonomika. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa bisa memilih konsentrasi mata kuliah ekonomi publik. Setelah menempuh mata kuliah ini, bagi mahasiswa yang ingin mengambil konsentrasi perencanaan pembangunan, bisa mengambil mata kuliah ekonomi publik 2 dan juga seminar ekonomi publik. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini membahas konsep dan teori mengenai ekonomi dan keuangan publik. Konsep dan teori tersebut berguna untuk memahami perilaku dan konsumsi, bagaimana barang-barang publik, serta memahami berbagai aspek mengenai sistem perpajakan yang menjadi sumber pembelanjaan publik bagi keuangan publik untuk menyediakan barang-barang publik tersebut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep mengenai ekonomi dan keuangan publik serta menelaah dan memahami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan, konsumsi, dan permasalahan barang publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami sistem penyelenggaraan ekonomi publik dan konsep mengenai kinerja perekonomian ekonomi publik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori barang publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis teori barang swasta. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep masalah eksternalitas dan lingkungan hidup. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan analisis manfaat dan biaya. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat sistem perpajakan yang baik. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pembelajaran mata kuliah ini bersifat tatap muka. Informasi perkuliahan bisa dikoordinasikan melalui WA Group dan juga sistem Si Adik Nona, sistem punyanya Universitas Nusa Cendana. Model pembelajaran yang digunakan berupa case method dan problem based learning serta discovery learning. Kenapa? Karena untuk meningkatkan keaktifan di kelas yang berbasis pada research permasalahan sehingga mahasiswa bisa menganalisa fenomena-fenomena masalah-masalah ekonomi publik. Sistem penilaian berupa tes dan non-tes. Untuk nilai pengamatan dan juga ada pengumpulan project case method dan juga problem based learning dan discovery learning. Pengumpulan tugas diberikan langsung kepada dosen mata kuliah berdasarkan jangka waktu. Kemudian tugas perkuliahan bisa di-download di Si Adik Nona. Sistem penilaian bersifat soft skill 25%, tugas 50%, UTS 30% dan UAS 30%. Adapun soft skill bisa dinilai dari keaktifan mahasiswa di kelas. Mata kuliah ini pun bisa diakses di Si Adik Nona berupa daftar nilai, RPS, presensi. Dan juga mata kuliah ini bisa juga diakses di e-learning Undana. Setelah ini kita akan menyaksikan pemaparan dan penyampaian materi salah satu CPMK 8 dari mata kuliah ekonomi publik ini, yaitu kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak.
kita bertemu lagi hari ini untuk capaian mata pembelajaran yang ke-8, yaitu berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah dan juga desentralisasi fiskal. Setelah kita kemarin minggu lalu pertemuan dengan Ibu sebelumnya itu membahas tentang sifat-sifat dan sistem perpajakan. Nah, ini mau mengulas balik yang kali lalu dulu nih sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan hari ini yang berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Nah, kali lalu kita membahas tentang sifat-sifat sistem dari perpajakan. Nah, sifat dari sistem perpajakan kita tahu bahwa ada pajak yang masuk dari dalam pajak daerah, ada pajak yang tidak masuk dalam pajak daerah. Nah, Ibu ingin tahu nih, kira-kira siapa yang masih ingat yang masuk dalam sistem atau sifat pajak daerah itu pajak apa saja? Mungkin ada yang bisa. Oke, silakan Yusuf. Ya baik, terima kasih Ibu. Yang saya tahu tentang pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang dibagi jadi pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten atau kota. Di mana pada pajak daerah provinsi itu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan juga pajak rokok. Sedangkan kalau contoh pajak untuk kabupaten atau kota, pajak daerahnya itu seperti pajak hiburan, pajak reklame, dan juga pajak restoran. Oke, kira-kira kalian semua tahu tidak kalau misalnya kalian pergi ke restoran, ada beberapa, kalau misalnya restoran di pinggiran jalan atau UMKM, ada yang tidak dikenakan pajak, ya. Tetapi kalau restoran misalnya Taman Laut, apalagi Gundokan Duang, apalagi restoran seperti Depot Nelayan, itu biasanya dikenakan pajak berapa persen? Ayo, coba Yusuf. Bu, setahu saya untuk pajak restoran itu tarif maksimalnya 10%. Oke, 10%. Jadi setiap kali kalau kita makan di restoran, makanya selalu bilang, aduh kalau kita makan di restoran pasti dikenakan pajak. Jadi yang kita makan jumlahnya, misalnya kita makan 100 ribu, dikenakan lagi 10% dari 100 ribu. Ya, nah berarti materi kali lalu kalian sudah paham mengenai sifat-sifat sistem perpajakan. Nah, hari ini kita masuk dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Ya, kalau kita bahas tentang otonomi daerah, ya, otonomi daerah itu dulu waktu Ibu masih kecil, Ibu ingat bahwa setiap kali keputusan apapun itu bersifat sentralistik. Ya, jadi semua terpusat dari atas. Jadi bukan bottom to up, tapi up to down. Ya, jadi semua keputusan itu berdasarkan sentralistik. Nah, ketika tahun kita masuk kalau tidak salah itu tahun 1999, itu juga sudah terlihat di Kota Kupang ini mulai ada pemerintah Kota Kupang yang sebelumnya itu pemerintah Kabupaten Kupang ya. Nah, atau Provinsi NTT saja. Nah, pada tahun 1999 itu mulai adanya otonomi daerah. Ya, berlaku sejak kapan? Kalian lihat di sini. Undang-undang memang di sini adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Tetapi ini merupakan amandemen dari undang-undang sebelumnya, yaitu dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Nah, kenapa harus ada otonomi daerah? Adik-adik semua harus tahu, kenapa sih harus ada otonomi daerah? Karena daerah lah yang paling tahu kebutuhan dari daerah tersebut. Ya, karena daerah itu bisa mengelola rumah tangganya sendiri, ya, berdasarkan apa? APBN ya, yang dikuncurkan ke masing-masing daerah. Nah, kita tahu bahwa penerimaan terbesar kita itu dari pajak. Seperti yang kali lalu kita bahas ya. Nah, penerimaan terbesar kita itu dari pajak, maka kita punya kewenangan juga untuk apa? Untuk membangun apa yang kita butuhkan. Ya, lewat apa? Penyediaan barang-barang publik dari pemerintah. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini merupakan amandemen dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang digagas sesuai dengan teori Oates. Apa itu teori Oates? Teori Oates itu berarti daerah yang paling tahu apa yang dibutuhkan daerah tersebut. Ya, sehingga diharapkan ketika ada otonomi daerah ini, maka setiap pembangunan itu bisa tepat sasaran atau bisa efektif. Ya, sehingga dibutuhkan yang namanya otonomi daerah. Nah, terus pasti ada yang bertanya, terus apa bedanya otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal? Iya kan? Nah, ketika ada otonomi daerah sesuai dengan undang-undang yang dipaparkan ini, maka kalau ada pelimpahan kewenangan, berarti ada pelimpahan administrasi. Iya kan? Maka ada juga yang namanya dekonsentrasi. Jadi ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, di mana ketika ada pelimpahan kewenangan juga diikuti dengan pelimpahan administrasi. Jadi diserahkan daerah yang mengurusnya. Namun dalam prosesnya itu biasanya tahapannya itu seperti perencanaan. Jadi daerah harus menyusun perencanaan berdasarkan apa? Musrembang dusun dulu, musrembang desa, kemudian kecamatan, dan setelah itu baru daerah tersebut bisa mengusulkan apa yang mau dibuat lewat RPJMD, ya, RKPD dan sebagainya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi, harus ada daerah otonom supaya daerah tersebut bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan lewat tadi apa? Musrembang Des, Musrembang Cam dan sebagainya, sehingga ketika dana itu disiapkan untuk membangun perencanaan maka tepat sasaran. Contoh, zaman dulu di Papua itu mereka hanya diberikan apa? Bantuan. Bantuan itu apa? Misalnya obat-obatan, makanan tambahan dan sebagainya. Oke, ada bantuan, tetapi kita lihat di sini bahwa sebenarnya permasalahan mereka itu bukan hanya di obat-obatan saja, tetapi bagaimana solusinya supaya mereka bisa keluar dari yang namanya kemiskinan. Padahal mereka mempunyai sumber daya alam yang sangat bagus. Ya, cara mereka keluar dari kemiskinan itu bagaimana? Pemerintah harus menyediakan barang publik. Apa saja barang publiknya? Contohnya infrastruktur. Infrastruktur apa? Misalnya membangun sekolah-sekolah untuk SDM. Kemudian juga selain infrastruktur bidang sekolah juga ada bisa membangun jalan dan jembatan. Nah, jalan dan jembatan itu fungsinya untuk apa? Untuk distribusi apa? Barang dan jasa, ya. Sehingga bisa menstimulus perekonomian daerah tersebut bisa maju. Oke, kita lanjut lagi. Tapi ketika ada otonomi daerah, ada kajian yang menyatakan bahwa ada otonomi daerah maka terjadi yang namanya korupsi. Ya, ini juga di pertanyaan banyak kajian yang mengatakan bahwa terjadinya korupsi itu semakin marak ketika adanya kebijakan otonomi daerah. Namun itu tergantung dari SDM sendiri, apakah mereka bisa mempunyai akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap perencanaan atau setiap program-program yang mereka buat. Itu kenapa? Karena yang pertama, kelemahan dari otonomi, kurang responsif. Nah, kurang responsif ini contoh, ya, bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus turut andil. Misalnya, kita ini ketiban rezeki, ya. Ketiban rezeki kenapa? Kita lihat Labuan Bajo, ya. Labuan Bajo itu kita menjadi anak istimewa sehingga kita bisa apa? Mendapatkan yang namanya pengelolaan wisata yang luar biasa seperti Labuan Bajo itu, ya. Tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat juga harus bisa turut serta dalam membangun wisata di Labuan Bajo sehingga bisa menimbulkan yang namanya multiplier efek. Ya, artinya supply chain dari wisata tersebut seperti hotel, restoran, kemudian UMKM dan sebagainya itu
bisa saling terorganisir sehingga hotel-hotel bisa mengambil produk-produk dari masyarakat setempat. Ya, itu contohnya. Jadi harus responsif juga sebagai masyarakat dan juga kurang informatif. Ya, kurang informatif itu biasa juga terjadi ketika apa? Ketika sebenarnya kita tahu ada eh, hal-hal mengenai isu-isu lingkungan supaya kita tidak boleh membakar sampah, tetapi kita masih membakar sampah yang bisa mempengaruhi juga kesehatan, ya, kesehatan SDM, ya, anak-anak dan generasi muda dan sebagainya. Ya, aksesibel dan koordinasi itu juga dibutuhkan. Ya, Ibu bilang apa? Koordinasi supaya apa? Kita juga bisa tahu apa yang dibutuhkan dari daerah tersebut sehingga dari koordinasi tersebut masing-masing SKPD atau stakeholder atau pentahelis itu bisa bekerja dengan baik, ya. Kemudian inefisien artinya setiap program-program yang dibangun juga harus tepat sasaran dan harus sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menimbulkan yang namanya inefisiennya, tapi harus mengutamakan yang namanya efisiensi. Nah, yang terakhir dari kelemahan otonomi ini yaitu kurang mau mendengar keluhan, saran atau aspirasi dari masyarakat. Ya, ini juga banyak terjadi ya. Kita di Kupang sampah bertebaran di mana-mana. Ya, mau cari sampah susah setengah mati. Padahal sebenarnya sistem pengolahan yang baik itu harus ada tempat pembuangan sementara, baru ada tempat pembuangan akhir. Ya, nah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga jadi pertanyaan, misalnya seperti ini. Dengan pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah ini, pasti Pemda itu ingin meningkatkan pendapatan asli daerah, betul atau tidak? Betul. Nah, Ibu lihat nih ya, coba kalian semua lihat di NTT, apakah terjadi ketimpangan atau tidak? Berkaitan dengan pendapatan asli daerah, mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Oke, silakan. Ibu, saya ingin bertanya, kan tadi Ibu sempat menjelaskan sedikit tentang desentralisasi, di mana ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, itu untuk mengatur wilayah dan keuangannya tadi sendiri-sendiri. Nah, tapi real case yang saya dapat di NTT itu ada terjadi kesenjangan antara daerah-daerah. Misalnya saya ambil contoh itu di Keva Manado dan di Kota Kupang. Mungkin kalau kita lihat dari beberapa sisi itu, Kota Keva Manado itu masih tertinggal, sedangkan Kota Kupang itu sangat maju. Nah, kira-kira apa sih yang menjadikan penyebab dia ada kesenjangan antara daerah-daerah tersebut? Padahal sudah diterapkannya desentralisasi tersebut, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, Ibu juga sendiri pernah meneliti tentang case ini. Jadi Ibu sekalian langsung kita buka jurnalnya ya, dan kita bahas ya. Nanti Ibu simpulkan di situ. Oke, berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah ya. Dengan topik yang Ibu bahas itu tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi belanja modal kesejahteraan masyarakat terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, memang betul kata teman kalian ya Diki, bahwa terjadi ketimpangan di NTT. Ya, paling dekat kita lihat itu apa? Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang. Betul atau tidak? Nah, kenapa sampai terjadi ketimpangan? Nah, padahal masing-masing daerah itu pasti punya yang namanya keunggulan komparatif. Ya. Nah, tadi yang Ibu bilang, contoh wisata. Kalau misalnya kita punya Labuan Bajo, kita punya tempat wisata, tapi tidak bisa berdampak buat masyarakat sekitar, maka percuma. Ya, tidak bisa menimbulkan yang namanya multiplier effect. Ya. Padahal daerah ini kalau dibangun berdasarkan keunggulan komparatif, ya, dia dibangun berdasarkan keunggulan komparatif, maka daerah tersebut mempunyai yang namanya keunggulan masing-masing dari daerah tersebut sendiri. Contoh di Manggarai banyak apa? Kopi, apalagi banyak juga sayur-sayuran. Nah,
contoh di Manggarai Tengah itu Ibu pernah pergi ke sana, di sana banyak kopi, selain kopi juga banyak sayur-sayuran, tomat, ya, tomat, kemudian wortel dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, ini kan Manggarai Tengah itu dekat dengan Labuan Bajo. Apakah Labuan Bajo itu mensuplai apa? Produk-produk untuk hotel dan restoran ini dari Manggarai Tengah, atau jangan-jangan Labuan Bajo mensuplai dari wortel Brastagi. Brastagi dari mana? Dari Medan ya. Dan sebagainya. Nah, kalau sampai Labuan Bajo ya dari sektor pariwisata itu bisa mensuplai ya dari Manggarai Tengah, mau tidak mau ekonomi itu akan berkembang. Apa? Berkembang untuk daerah sekitar. Ya, seperti itu. Jeruk atau apel diambil dari mana? Dari Jawa pasti. Ya. Padahal kalau topografinya Soe itu apa? Bisa menghasilkan apel dan jeruk. Ya. Nah, ini dibutuhkan juga apa? Pemerintah, kerjasama pemerintah lewat pentahelix dengan masyarakat, dengan akademisi dan sebagainya untuk apa? Bisa menciptakan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru itu dari apa? Distimulus dengan keunggulan masih komparatif dari masing-masing daerah tersebut dan dibutuhkan yang namanya sinergi. Hasil dari penelitian Ibu di sini bahwa terjadi yang namanya ketimpangan. Ketimpangan itu terjadi di NTT ya. Kita lihat, jadi dibutuhkan yang namanya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat sehingga ketimpangan itu bisa diperkecil ya. Jadi itu bisa berpusat dari apa? Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dan juga bekerja sama dengan masyarakat. Kalau sekarang ini wisata sudah ada yang namanya community based tourism. Ya, sehingga masyarakat juga turut serta dilibatkan sebagai aktor untuk apa? Mencapai yang namanya pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah sehingga distribusi pendapatan juga semakin merata. Apalagi didukung dengan infrastruktur dan regulasi-regulasi dari pemerintah. Oke, Ibu minta kita bentuk diskusi untuk kita masuk ke slide berikutnya di mana ada berkaitan dengan penyediaan publik lewat apa bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Oke, silakan. Baik, diskusi selesai ya. Oke, saya beri kesempatan kali ini untuk kelompok Redemta. Oke. Silakan Redemta boleh memaparkan hasil dari diskusi kelompok kalian yang berkaitan dengan bantuan sosial tunai. Ya, bantuan sosial tunai yang merupakan salah satu isu dari masalah publik. Ya. Oke, silakan boleh berdiri. Baik Ibu, untuk kesempatannya saya mau bahas mengenai dari masa pandemi seperti masa COVID kemarin, pemerintah itu banyak sekali memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat tidak mampu. Nah, pada kenyataan dan realisasinya banyak sekali masyarakat yang tidak mampu tersebut lebih banyak tidak mendapat bantuan tersebut. Yang dimana bantuan diberikan dari pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui ketua RT yang mengelompokkan masyarakat-masyarakat yang harus menerima bantuan tersebut. Tetapi di lapangan banyak sekali kita jumpai di mana bantuan-bantuan tersebut tidak pada targetnya atau terdapat masyarakat-masyarakat yang secara ekonomi bisa dikatakan mampu, tetapi merekalah orang-orang pertama yang menerima bantuan tersebut. Nah, jadi saya bertanya, apakah adanya kebijakan yang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan tersebut dan bagaimana solusi yang bisa ditawarkan agar masyarakat yang kurang mampu dapat mendapatkan hak yang harusnya mereka dapatkan. Terima kasih untuk kelompok Redemta. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Tapi sebelum Ibu jelaskan, adakah kelompok yang mau menanggapinya? Boleh, silakan Yusuf dan kelompok boleh berdiri. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya.
Saya mewakili teman-teman dari kelompok ingin memberikan tanggapan juga terkait studi kasus yang telah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya oleh teman Redemta yang memaparkan tentang permasalahan yang terjadi pada kebijakan bantuan sosial langsung tunai dan juga bantuan sembako yang terjadi masalah pada tidak tepat sasaran, di mana ada kelompok masyarakat yang seharusnya tidak membutuhkan tetapi malah mendapat, dan juga masyarakat yang justru membutuhkan tetapi bantuan itu tidak sampai ke mereka. Yang ingin saya menangkapi di sini, mungkin dari teman-teman kelompok sendiri, dari studi kasus yang sudah dipaparkan, menemukan solusi atau mungkin rekomendasi yang tepat terkait dengan permasalahan dari kebijakan ini. Seperti solusi terkait dengan bantuan langsung tunai ini bagaimana sehingga bisa lebih tepat sasaran. Dan juga mekanisme seperti apa yang ditawarkan oleh teman-teman kelompok terkait dengan perbaikan dari kebijakan ini. Terima kasih. Tanggapan yang luar biasa, silakan Yusuf. Tanggapan yang luar biasa dari kelompok 2 ya, mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh kelompoknya Redemta. Ini giliran Ibu yang menanggapi ya. Sebenarnya selain SDM yang tadi teman kalian bilang ya, Redemta dan tim ya, bilang ada hal juga yang mendasari. Jadi kita itu tidak harus menyalahkan semua itu pemerintah. Ya, kenapa? Karena pada saat Ibu juga kemarin sempat melakukan penelitian kajian bersama tim mengenai bantuan sosial tunai ya. Nah, bantuan sosial tunai itu sendiri tahapan pertama itu adalah verifikasi data ya. Nah, verifikasi data ini lewat apa? Input data dulu. Input data itu bisa dilakukan dari mana? RT ya, RT dan kelurahan, RT RW dan kelurahan. Yang menjadi masalah di sini kali lalu itu setelah Ibu teliti, ternyata selain faktor misalnya karena kedekatan seperti yang Redemta Yusuf paparkan tadi, ternyata yang menjadi masalah ini yang pertama, ada tidak yang suka pindah-pindah KTP atau suka pindah-pindah rumah. Pindah rumah tetapi dia sebenarnya lokasinya itu di KTP berbeda dengan tempat tinggalnya. Nah, ini juga yang membuat apa? Membuat pencatatan tidak bisa efektif, ya kan? Akhirnya datanya tidak bisa efektif. Karena ketika mereka sisir, orangnya itu tidak ada di lokasi tersebut lagi, tapi KTP-nya masih ada yang sebenarnya dia itu nominasi atau calon penerima. Nah, itu yang membuat juga masalah ya. Kemudian yang kedua, sekarang ini KTP itu sudah harus ada yang namanya validasi KTP. Nah, permasalahan kemarin itu juga salah satunya adalah banyak masyarakat yang tidak validasi KK, kartu keluarga, dan KTP-nya di Dispenduk Capil, sehingga pada saat data namanya tidak masuk sistem karena tidak tervalidasi. Nah, ini juga menjadi feedback buat kita ya. Kita jangan hanya memproses pada pemerintah, tetapi ternyata kita juga harus mengoreksi, kita sebagai masyarakat juga responsif tidak seperti yang tadi kita bahas di materi. Untuk apa? Dengan sosialisasi dari pemerintah supaya apa mengetahui bantuan sosial tunai ini. Ya, tahapannya bagaimana supaya kita juga masyarakat juga sadar dan bisa mempersiapkan itu sehingga bisa tepat sasaran, dan juga harus dari kesadaran masyarakat supaya kalau tahu dia mampu, kasihlah kepada yang lebih membutuhkan. Jangan ada yang namanya kolusi, korupsi, nepotisme. Oke, jadi Ibu rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Dan kita sudah membahas banyak teori tentang desentralisasi fiskal, kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan publik ya, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dan bagaimana studi case-nya yang kita alami apalagi di NTT dan juga di Indonesia kita yang tercinta ini. Baik, sebelum menutup kelas pada siang hari ini, pertemuan siang hari ini, Ibu minta tolong Redemta untuk menutup kelas kita dengan doa. Ya. Teman-teman dan ibu dosen, marilah kita menutup kegiatan kelas kita hari ini dengan doa. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.
dengan UAS. Persiapkan diri kalian. Terima kasih.